Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang ciri orang yang bakalan cepat membaik dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, itu teman-teman, nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang penasaran ciri orang yang bakalan cepat membaik itu yang seperti apa? Nah, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham dan ketika mengerti dan paham kalian juga bisa mengikutinya. Nah, itu teman-teman, nah, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya, dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir itu juga sudah di-share. Nah, makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah, itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan ABCD-nya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, sebetulnya kalian tuh gak usah khawatir teman-teman ya. Seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis yang kalian alami saat ini, termasuk dengan sensasi-sensasinya teman-teman ya, itu bakalan membaik dengan sendirinya teman-teman ya. Bakalan sehat lagi, bakalan sembuh lagi teman-teman ya. Nah, itu nah makanya untuk orang-orang yang terkena asam itu jangan terlalu khawatir. Pak, saya sekarang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Kok rasanya seperti begini? Jangan-jangan ini tidak akan sembuh-sembuh. Jangan-jangan ini bisa mendekati kematian. Jangan seperti itu, teman-teman ya. Gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu bukan gangguan berat, teman-teman ya, bukan gangguan yang berbahaya, teman-teman ya. Ini hanya mengganggu saja, teman-teman ya. Hanya mengganggu terhadap kualitas hidup kita itu menjadi kurang produktif, teman-teman, dari mulai pikiran, perasaan, semuanya serba terganggu. Nah, itu teman-teman, dan kemudian rasanya sangat dahsyat sekali, teman-teman ya, berbeda dengan gangguan yang lain, teman-teman ya. Cuman dirasa saja. Tetapi ketika kalian ditanyakan bahaya, tidak berbahaya sama sekali teman-teman ya. Hanya rasanya saja seperti berbahaya, kemudian ya terasa berat gitu juga gitu teman-teman. Tetapi yang penting tidak berbahaya saja teman-teman ya. Jadi untuk orang-orang yang terkena asam itu, kalian gak usah khawatir lah. Kalian itu bakalan sehat lagi, bakalan sembuh lagi, bakalan normal lagi. Kehidupan kalian yang berwarna itu bakalan kembali lagi teman-teman ya. Dengan catatan, kalian itu gimana caranya nih supaya gangguan ini cepat berlalu teman-teman, yaitu ya harus kalian konsisten dengan 3P-nya teman-teman ya, karena obat dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu hanya 3P teman-teman. Jadi obatnya itu bukan obat yang kalian konsumsi, bukan herbal yang kalian konsumsi, bukan teman-teman ya, tetapi 3P. Pola makan tetap dijaga, pola hidup tetap dijaga, kemudian pola pikir tetap dijaga. Nah, itu teman-teman ya. Nah, tetapi bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis,
ada perbedaan di situ ya. Perbedaan orang yang terkena gangguan asam lambung dan hasil psikosomatis itu ada perbedaan. Ada yang lebih cepat, ada yang terasa lambat gitu teman-teman. Dan biasanya itu selain kitanya itu yang membedakannya itu selain dari kekonsistenan kita menjaga 3P-nya atau menjaga metodenya teman-teman ya. Ada beberapa hal yang membuat kalian itu membedakan ya. Ada beberapa hal yang membedakan kalian itu bakalan lebih cepat teman-teman ya. Yaitu biasanya sepengalaman saya teman-teman, dan kemudian berdasarkan orang-orang yang saya tanya juga gitu teman-teman, orang yang sering-sering datang ke sini, kemudian saya tanya juga, kemudian saya lihat juga perbedaan gitu teman-teman ya, antara orang yang mempunyai ini bisa cepat, orang yang ini ternyata lambat, oh ternyata dia tidak punya ini. Nah itu teman-teman, dan biasanya itu yang membedakannya itu yang pertama itu di hobi teman-teman ya. Orang yang terkena gangguan asam lambung dan hasil psikosomatis tuh kalau seandainya dia banyak sekali mempunyai hobi teman-teman ya, itu pasti bakalan lebih cepat teman-teman ya. Kenapa orang yang terkena gangguan asam lambung dan hasil psikosomatis yang mempunyai hobi itu lebih cepat sehatnya gitu teman-teman ya? Karena jujur ya, terkena gangguan asam lambung dan hasil psikosomatis, sensasi yang paling cepat hadir itu ya karena kita selalu teringat teman-teman, kitanya stres ya. Kita stres terhadap penyakit, kita terlalu banyak pikiran tentang hal-hal yang kita rasakan gitu teman-teman ya. Nah makanya ketika orang yang terkena gangguan asam kemudian banyak hobinya itu bisa mengalihkan pola pikir dia teman-teman ya. Jadi ketika kita melakukan aktivitas yang menyenangkan atau hobi-hobi yang menyenangkan, pikiran-pikiran negatif itu nggak ada teman-teman ya. Jadi stresnya itu nggak ada lah, cepat teralihkan dengan hobi-hobi yang menyenangkan. Berbeda dengan kasus orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan hasil psikosomatis yang sama sekali tidak mempunyai hobi teman-teman ya. Itu perubahannya itu lambat teman-teman ya. Itu sepengalaman saya teman-teman ya, saat ketika bukan menangani sih ya. Jadi ketika saling berbagi pengalaman dengan orang-orang yang sering hadir ya, sering hadir ke rumah saya gitu teman-teman ya. Kadang saya selalu melihat, meninjau gitu teman-teman ya. Orang ini cepat membaik teman-teman. Ternyata ketika saya ngobrol gitu teman-teman, ternyata dia itu banyak melakukan aktivitas yang menyenangkan. Nah itu teman-teman, berbeda dengan orang yang melambat ya, lambat gitu, perbaikannya itu lambat. Ketika saya tanya-tanya ternyata nggak ada hobi sama sekali teman-teman ya. Nah itu perbedaan sebetulnya gitu teman-teman ya, perbedaan yang sangat simpel tetapi dampaknya itu sangat besar teman-teman ya. Nah itu makanya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan hasil psikosomatis harus bisa mempunyai hobi lah untuk pengalihan pola pikir, dan mari berpikir logika saja gitu teman-teman ya. Kalau seandainya kita terlalu banyak pikiran terhadap penyakit, kemudian banyak pikiran terhadap apa yang kita ratapi, yang kita alami saat ini gitu teman-teman, sehingga ketika kita mengalami hal seperti itu ya, meratapi stres di situ teman-teman ya, dampak-dampaknya untuk kesehatan kita juga ada dan banyak gitu teman-teman. Tetapi kalau misalnya pikiran-pikiran kita dialihkan dengan hal-hal yang menyenangkan teman-teman ya, nanti juga dampak-dampak ketika kita melakukan hobi yang menyenangkan juga ada teman-teman, dan biasanya itu hal yang positif teman-teman ya. Kita terhindar dari stres, kita terhindar dari dari sensasi teman-teman, karena 99% sensasi yang hadir itu sebetulnya yang dari psikis itu, karena kita selalu teringat dengan yang namanya penderitaan, dengan yang namanya gangguan asam lambung dan hasil psikosomatis. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan hasil psikosomatis memang ada perbedaan teman-teman. Jadi selain kekonsistenan kita menjaga 3P-nya, ada perbedaan juga di proses pemulihan teman-teman. Biasanya orang yang banyak hobinya itu ya paling cepat teman-teman ya, karena dia itu hobi ini dilakukan, hobi itu dilakukan, akhirnya ya pola pikir kita yang stres, terlalu banyak pikiran ke penyakit itu teralihkan dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Nah itu teman-teman ya, itu sepeninjauan saya ketika orang-orang yang sering datang ke rumah ketika sharing, dan rata-rata orang yang banyak hobinya itu paling cepat ya, paling cepat membaik. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang, Pak saya itu nggak punya hobi nih, saya itu nggak mempunyai kegiatan yang menyenangkan, lakukan saja apa yang kalian senangi teman-teman ya, karena untuk melakukan kesenangan itu, untuk melakukan hobi itu sebetulnya sederhana sebetulnya teman-teman ya. Apa yang kita suka lakukan saja teman-teman ya. Walaupun jujur ya, saat terkena gangguan asam lambung dan hasil psikosomatis itu, melakukan hobi-hobi itu di awal-awal nggak menyenangkan sama sekali teman-teman. Tetapi kalau misalnya kita biasakan, kalau seandainya kita biasakan, nanti kita juga lambat laun akan mulai menyukai, akan mulai menyenangi teman-teman, dan kemudian ada rasa senang di situ, dan tanpa disadari nih, ketika kita senang kita lupa dengan yang namanya penyakit.
Nah itu teman-teman, dan ketika kita lupa dengan yang namanya penyakit gitu teman-teman ya, itu kita terhindar dari stres. Nah itu teman-teman, dan ketika terhindar dari stres sudah pasti ya gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu hilang sedikit-sedikit gitu teman-teman, dan itu bisa memupuk mental juga. Karena ketika kita melawan kesenangan, nanti di situ kalau seandainya senangnya terus hadir teman-teman, ada rasa cuek di situ. Jadi ketika begah juga kalian cuek, karena memang begah itu ya sebetulnya hal biasa ya, jangan terlalu dipikirkan teman-teman. Nah tetapi sialnya ketika orang yang terkena anxiety disorder itu ketika begah sedikit saja kepikiran teman-teman ya, jujur pengalaman saya memang seperti itu. Jadi ada begah sedikit kita kepikiran, kemudian kelayangan sedikit kita kepikiran, padahal kelayangan-kelayangan itu merupakan hal biasa teman-teman ya. Karena jujur ya, orang yang masih hidup gula darahnya itu belum tentu stabil setiap harinya, bahkan setiap menit, bahkan setiap detiknya itu jarang stabil teman-teman ya. Rata-rata dulu ketika saya terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu kelayangan hadir teman-teman, dan bahkan ketika belum terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis juga kelayangan hadir teman-teman. Biasanya kalau saya sudah jongkok nih sudah jongkok kemudian berdiri itu suka pusing gitu teman-teman ya, agak kelayangan ya, karena ya untuk orang yang masih hidup itu gula darah itu nggak stabil setiap harinya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya videonya, karena memang sekarang saya tidak akan panjang lebar karena memang sekarang saya harus ke kebun teman-teman, dan alhamdulillah sekarang cuacanya mumpung bagus. Kemarin-kemarin musim hujan sih teman-teman ya, jadi nggak terlalu apa ya sering ke kebun teman-teman. Nah makanya untuk saat ini saya fokus dulu di kebun. Nah makanya sebelum berkebun saya share dulu video tentang perbedaan ya, perbedaan atau ciri-ciri orang yang bakalan cepat membaik dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Jadi selain kekonsistenan menjaga 3P-nya, ada hal yang membuat perbedaan juga sebetulnya teman-teman, dan biasanya itu di hobi ya. Karena hobi itu bisa mengalihkan pola pikir kita yang salah. Bisa mengalihkan stresnya kita teman-teman ya, stres terhadap penyakit, stres terhadap penderitaan yang sedang kita alami. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang sekarang nih pas itu pengen cepat membaik ya, ayo lakukan hobi-hobi yang menyenangkan, lakukan aktivitas yang menyenangkan teman-teman, dengan catatan tidak meninggalkan 3P-nya teman-teman ya. Pola makan tetap dijaga, pola hidup tetap dijaga, kemudian pola pikir juga tetap dijaga gitu teman-teman ya. Selebihnya lakukan saja aktivitas yang menyenangkan. Tapi Pak takut bahaya? Enggak bahaya teman-teman ya. Kalau seandainya ini membuat kalian bahaya teman-teman ya, sudah dari kemarin-kemarin juga pasti kalian itu sudah teman-teman. Tetapi sudah berapa lama nih kalian mengalami gangguan asam lambung dan asam psikosomatis? Sudah berapa lama sih kalian itu mengalami penderitaan-penderitaan ini? Tetapi apakah sudah kan tidak teman-teman ya. Nah itu makanya itu menjadi patokan buat kalian bahwa ternyata gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu tidak berbahaya sama sekali, hanya mengganggu saja gitu teman-teman. Makanya usahakan lawan rasa tidak nyaman kalian teman-teman. Selama kalian sudah makan, sudah minum, beres, that's it gitu teman-teman ya. Pikiran-pikiran kalian tentang negatif itu alihkan dengan hal-hal yang menyenangkan. Usahakan agar hati dan pikiran kalian itu tetap senang setiap harinya, bergerak dan bergerak, kemudian melakukan kesenangan. Pasti kalian itu bakalan cepat membaiknya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi wawasan buat kalian ya, minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Sentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.